Halo, assalamualaikum. Nah, di sini aku bakalan cerita soal SKD yang baru aja aku lakuin ya. SKD CPNS tahun 2024 dan ya aku gagal. Aku cuma dapat skor 328 yang mana TWK aku itu 60. Terus TIU-nya aku 110, TKP-nya aku 158 kalau nggak salah. Jadi aku gagal di TWK dan TKP. Kenapa bisa gagal? Nah, biasanya kan kalau orang cerita soal SKD kayak gini tuh yang peraih nilai tertinggi atau skor yang 450 plus plus ya kan, itu udah biasa lah. Aku juga nonton videonya mereka yang kayak gitu. Misalnya mereka ngasih tips gimana belajarnya, berapa jam, terus apa aja yang dibahas, udah biasa sih itu ya kan. Di sini aku pengen cerita soal kegagalan biar apa? Biar kalian belajar dari kegagalannya aku supaya next kedepannya kan nggak gagal lagi nih di SKD CPNS tahun-tahun berikutnya. Aku ibu rumah tangga, tahun ini tuh usia aku 31 tahun. Nah, aku punya 2 orang anak ya dan toddler. Jadi emang kebayangkan ibu rumah tangga terus punya toddler ikut CPNS, terbagilah waktu untuk belajarnya itu tadi kan. Tapi nggak di situ sih yang aku salahin. Aku salahnya di bagian yang lain. Aku nggak mau menyalahkan keadaan itu. Ya walaupun itu juga mempengaruhi ya pastinya. Oh ya, ini tuh SKD-nya kedua aku. Jadi aku tuh lulus wisuda itu 2014 ya. Terus aku ikut CPNS itu di tahun 2021. Bayangkan, jadi aku ngapain aja selama 7 tahun itu. 7 tahun itu ada pembukaan atau nggak ada pembukaan aku nggak tahu. Jadi aku sama sekali nggak pernah ikut CPNS karena setelah aku tamat 2 tahun aku langsung merit. Terus aku nggak kepikiran gitu untuk jadi CPNS. Kayaknya aku waktu itu tuh terlalu fokus dan menikmati masa-masa menjadi seorang istri dan ibu di rumah ya. Nah, ini juga kalian harus belajar dari aku. Bagi kalian wanita-wanita yang mungkin belum berkeluarga atau sudah berkeluarga ya, saran aku ya walaupun kalian udah berumah tangga ya ikutlah tes CPNS, karena kayak manapun kalau misalnya kita seorang istri berpenghasilan tuh kayak kita punya power gitu kan. Di situ juga sih yang aku sesali, terutama dan paling utamanya kenapa dulu aku tuh nggak ikut SKD, nggak ikut tes CPNS setiap di pembukaan, karena tes CPNS tuh nggak setiap tahun ya. Tapi aku salahnya di situ, gengs. Aku udah lulus dari 2014 malah ikut CPNS pertama kali itu di 2021 dan itu aku gagal. Itu SKD pertamanya aku. Skor aku kalau nggak salah 300-an juga, aku lupa. Di situ tuh aku masih nggak ngerasa aku ikut CPNS gitu loh. Aku ngerasa kayak ikut itu cuman ikut-ikutan aja gitu. Aku juga setelah ikut CPNS, tahu aku gagal, aku nggak ngelihat rankingan, terus aku nggak ngelihat saingan. Emang bener-bener yang pure ya udah yang penting ikut aja gitu. Nah, itu tuh kesalahan aku yang pertama. Kalian jangan yang kayak gitu lagi ya. Bagi kalian yang ikut SKD, walaupun kalian gagal, kalian harus menganalisis kenapa kalian gagal gitu di SKD tahun itu. Terus kalian juga harus lihat rankingan kalian berapa supaya di tahun kedepannya kalian tahu nih bisa memposisikan bakalan masuk ke instansi itu lagi atau cari instansi lainnya gitu. Karena ternyata ya untuk lolos jadi CPNS itu nggak harus nilai 400-an gitu. Bahkan kalau misalnya kita emang rezeki-rezekian juga kali ya, nilai 300-an pun itu ada yang udah bisa lulus gitu. Nah, terus yang kedua yang buat aku gagal itu kenapa? Kayak yang tadi, aku bilang aku kan fokus di TIU ya, karena aku ngerasa aku sangat-sangat takut di TIU. Tapi ternyata TIU aku yang paling, maksudnya lumayan tinggi gitu, 110. Aku nggak kebayang sih, karena aku mikirnya udah TIU yang penting lulus ambang batas aja dulu 85. Ternyata aku dapatnya tuh 110. Nah, sakingnya aku ngejar si TIU ini tadi, TKP aku terabaikan guys. Jadi di beberapa menit terakhir itu TKP itu ada sekitar 20-an soal, aku nggak baca soal lagi. Aku malah langsung lihat jawaban. Nah, ini juga kesalahan aku, kesalahan ketiga. Jadi aku sempet lihat ada kreator di TikTok waktu itu. Nah, dia buat video yang dia bilang bahwasanya
kalau TKP itu dia nggak perlu baca soal. Nah emang dia suhu gengs, dia suhu, jadi dia nggak perlu baca soal juga udah bener jawabannya. Nah kita ini apa gitu kan. Nah jadi itu kalian harus jeli banget ya, jeli memposisikan diri kalian. Jangan apa yang dibilang orang tuh langsung diikutin gitu, karena itu nggak nyambung. Jadi aku mikirnya mungkin kalau waktu itu aku nggak, walaupun itu menit-menit terakhir gitu ya, walaupun nggak semua soal TKP ku terjawab, kalau aja waktu itu aku baca soal, kemungkinan itu aku bisa lulus ambang batas TKP. Karena kalau untuk TKP itu menurut aku nggak perlu terlalu dikhawatirkan ya. Yang penting kita memposisikan diri kita sebagai profesionalisme pekerja yang saat itu lagi dipertanyakan, terus kita lagi lebih mementingkan, kayak intinya lebih mementingkan pekerjaan, lebih mementingkan profesionalisme. Nah itu aja sih inti dari si TKP-nya itu menurut aku. Tapi di situ pun aku nggak lulus ambang batas guys gitu. Aku dapetnya 158, sementara ambang batasnya itu 166 ya kalau nggak salah. Emang beberapa poin aja sih, tapi itu ngaruh kan ternyata. Nah yang kesalahan aku selanjutnya itu dalam proses belajar, ternyata kalian harus bener-bener jeli dalam cari sumber informasi gitulah. Jadi jangan terlalu luas guys. TIU itu terkadang kalau misalnya kita lihat di tutor A, tutor B, tutor C, itu ada yang terlalu kemana-mana gitu. Pokoknya terlalu luas banget lah, sampai ke median, sampai ke min. Padahal TIU itu nggak seluas itu gitu. TIU yang benar-benar di soal CPNS itu menurut aku yang masih gampang-gampang guys. Cuman emang waktunya aja yang singkat. Jadi emang kita butuh ketelitian dan kejelian dan kecepatan supaya bisa menjawabnya gitu. Jadi kalau untuk TIU menurut aku kalian belajarnya itu mending di sang tutor, karena di sana tuh gampang banget buat dipahami. Yang emang yang benar-benar yang masuk di soal tes CPNS yang dipelajarin dia gitu, nggak kemana-mana. Nah kalau untuk TWK ini sih emang 2024 semua orang bilang TWK itu maut ya. Aku juga kena sih, bayangin aku cuma dapat nilai 60. Sebenarnya cuman di satu soal aja sih. Kalau misalnya satu soal tuh bener tuh ya aku juga lulus passing grade gitu. Tapi ya gitu, emang TWK itu butuh penalaran. Jadi emang next aku rencananya di XKD selanjutnya aku bakal fokusin di TWK sih, nggak di TIU lagi gitu. Di TIU tuh aku mungkin bakalan ngulang-ngulang aja, karena menurut aku soal CPNS itu dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja gitu. Paling mungkin bedanya kalau TWK dulu itu lebih banyak ke penghafalan dan segala macem, tapi TWK sekarang tuh lebih ke penalaran. Tuh sih. Semakin sering ikut SKD walaupun kita gagal ya mungkin kedepannya pasti nilai kita bakalan lebih bagus kan. Nah itu juga lah yang terjadi di temen aku. Ada salah satu temen aku yang dari mulai awal wisuda sampai akhir setiap pembukaan CPNS dia tuh ikut, sampai dia gagal 7 kali guys. Bayangin, dia udah ikut 7 kali sementara aku baru ikut 2 kali. Dan di akhir di SKD 2024 kemarin dia nggak ikut, dia ikut daftar CPNS tapi dia nggak ikut SKD karena dia pakai nilai SKD di tahun 2023 yang dia tuh dapat skor 390. Bayangin, mantep kan. Nah itu sih menurut aku, karena aku ngeliat ini teman aku ya kayak kita tuh sama gitu lah, maksudnya nggak yang terlalu pinter banget, nggak yang buru-buru banget, sama lah kita gitu. Tapi cuman karena mungkin dia setiap tahunnya ikut gitu ya, jadi kayak terasa, terus jadi kayak terlatih kayak mana caranya memposisikan diri. Nah menurut aku setiap orang tuh beda-beda ya strateginya. Kita nggak bisa memposisikan diri kita sama kayak dia. Mungkin dia lebih nyaman TKP dulu yang dikerjain daripada TWK. Ada orang yang TWK-nya dulu yang dikerjain, ada orang TIU-nya dulu. Nah setiap orang tuh beda. Jadi menurut aku kenapa yang aku bilang kayak temanku tadi 7 kali udah gagal SKD, akhirnya dia dapat nilai 390 tuh lumayan tinggi ya. Nah itu tadi karena saking seringnya dia ikut SKD, jadi dia tahu nih, oh iya berarti tahun kemarin aku TIU dulu nih yang dikerjain, tahun ini coba TWK dulu. Nah kayak gitu. Nah jadi menurut aku selagi dibuka ya pendaftaran CPNS ya udah ikut aja gitu. Ikut aja tes SKD itu tiap tahun buka, tiap tahun kalian harus ikut. Jadi semakin sering ikut menurut aku lebih jadi lebih terlatih kan, jadi lebih
ngerti strategi, terus kalian juga bisa memilih formasi yang menurut kalian itu peluangnya besar, itu juga penting kan. Nah jadi udah segitu aja tips dari aku ya, tips kegagalan ini. Semoga tahun depan kita semua bisa lulus ya SKD-nya, nggak gagal lagi, dan semoga kita bisa lulus CPNS. Tapi kalau misalnya nggak lulus juga ya udah nggak apa-apa, berarti bukan takdirnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.